Pernah enggak sih kalian merasa, dunia ini kok rumit banget, informasi datang dari mana-mana, dan rasanya susah banget buat tahu mana yang beneran fakta, mana yang cuma opini, atau bahkan hoax. Di zaman yang serba cepat, serba online, dan serba instan kayak sekarang, punya yang namanya pemikiran kritis itu bukan lagi cuma buat anak-anak kuliahan, bukan cuma buat para akademisi. Ini adalah skill bertahan hidup yang wajib kita miliki. Pemikiran kritis itu bukan cuma soal jadi orang yang suka nyinyir atau skeptis ke semua hal. Ya, jauh dari itu, pemikiran kritis adalah kemampuan kita untuk menganalisis informasi secara objektif, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan akhirnya membuat keputusan yang paling logis dan cerdas untuk diri kita. Nah, di video kali ini, kita akan bedah 5 kebiasaan sederhana yang bisa kalian terapkan sehari-hari untuk melatih dan membentuk otot pemikiran kritis kalian. Semuanya gampang dan bisa langsung kalian praktikan. Jadi, siapkan diri kalian, bikin kopi atau teh hangat, duduk santai, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Oke, kebiasaan yang pertama adalah bertanya. Ingat kan, waktu kita sekolah dulu, kita diajarin buat percaya aja sama apa yang ada di buku pelajaran. Pokoknya guru bilang A, kita catat A. Nah, sekarang coba deh kita ubah kebiasaan itu. Mulai hari ini, setiap kali kalian membaca berita, artikel, postingan di media sosial, atau bahkan mendengar gosip dari teman, jangan langsung telan mentah-mentah. Coba aktifkan mode detektif dalam diri kalian. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini ke diri sendiri. Siapa yang menulis ini? Apakah dia memang ahli di bidangnya? Apa motivasinya? Apakah dia punya kepentingan tertentu? Apa tujuannya? Apakah tujuannya hanya sekadar menginformasikan? Atau ingin membujuk saya? Atau mungkin ingin menjual sesuatu? Apakah ada bukti yang kuat? Apakah ini didukung oleh data-data yang valid, hasil penelitian, atau sumber yang kredibel? Jangan mau cuma dikasih katanya, atau menurut sumber tak dikenal. Apakah ada sudut pandang lain yang tidak disebutkan? Apakah ada informasi yang sengaja disembunyikan? Adakah pendapat yang berbeda tentang topik ini yang mungkin benar juga? Melatih diri untuk bertanya itu bakal bikin otak kita jadi lebih kritis. Kita nggak akan gampang percaya begitu aja sama satu sumber. Kita jadi punya kebiasaan untuk mencari tahu lebih dalam sebelum mengambil kesimpulan. Ini adalah pondasi awal dari pemikiran kritis. Kebiasaan kedua ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa untuk otak kita. Jurnal refleksi harian. Eits, tenang, kalian enggak perlu nulis novel setiap hari kok. Cukup luangkan waktu 5-10 menit aja, bisa di malam hari sebelum tidur, untuk menuliskan apa yang kalian alami dan pikirkan. Coba deh, tuliskan. Keputusan penting apa yang kalian buat hari ini? Kenapa kalian membuat keputusan itu? Apa alasan dibaliknya? Apa yang bisa kalian pelajari dari situasi atau interaksi yang kalian alami hari ini? Apa asumsi yang kalian miliki hari ini? Dan apakah setelah direnungkan, asumsi itu ternyata benar atau salah? Dengan menulis jurnal refleksi, kita itu sebenarnya sedang melatih diri kita untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Ini disebut metakognisi. Kita jadi sadar kenapa kita merasa marah, senang, atau kenapa kita memilih A daripada B. Kita jadi bisa menemukan pola-pola pikiran yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk memahami diri sendiri dan melatih objektivitas. Kita jadi bisa membedakan mana fakta dan mana emosi dalam sebuah situasi. Oke, masuk ke kebiasaan ketiga. Ini penting banget di era media sosial, konsumsi berbagai sumber informasi. Coba deh cek feed media sosial kalian. Seringkali, algoritma platform itu hanya menampilkan konten yang sependapat dengan kita kan? Kalau kita suka kucing, yang muncul kucing terus. Kalau kita suka politik A, yang muncul berita-berita dari politik A terus. Ini yang disebut filter bubble atau gelembung informasi. Kita terjebak dalam dunia kita sendiri, dan kita jadi nggak sadar kalau ada pandangan lain di luar sana. Untuk memecah gelembung ini, coba lakukan hal-hal kecil ini. Follow akun-akun yang punya pandangan berbeda dari kalian. Baca berita dari berbagai media, baik yang pro maupun kontra terhadap suatu isu. Dengarkan podcast atau tonton channel YouTube dari narasumber dengan latar belakang yang berbeda dari kalian. Dengan terpapar pada berbagai perspektif, kita akan terlatih untuk tidak langsung menghakimi dan bisa melihat gambaran yang lebih utuh dari suatu masalah.
Ini juga melatih empati kita, karena kita jadi bisa memahami kenapa orang lain berpikir berbeda dari kita. Kebiasaan keempat ini butuh kerendahan hati. Terima bahwa kamu bisa salah. Jujur, ini susah banget. Seringkali kita merasa ide atau pendapat kita itu yang paling benar. Ketika ada orang yang mengoreksi, kita langsung merasa diserang, padahal bisa jadi masukan itu adalah kesempatan untuk kita tumbuh. Coba deh kita ubah mindset ini. Jangan jadikan kritik atau koreksi sebagai serangan pribadi, tapi sebagai masukan untuk kita tumbuh dan memperbaiki diri. Ketika berdiskusi atau berdebat, fokuslah pada argumen, bukan menyerang orangnya. Dan yang paling penting, beranikan diri untuk bilang, "Oh, ternyata pemahaman saya salah. Terima kasih atas informasinya." Mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu tanda kekuatan mental dan kematangan berpikir. Ini menunjukkan kalau kalian lebih mementingkan kebenaran dan fakta daripada ego kalian. Orang yang berpikir kritis itu fleksibel dan mau terus belajar. Dan kebiasaan terakhir yang menurut saya paling efektif untuk menguji pemahaman kita, belajar menjelaskan kepada orang lain. Kalian pernah dengar teknik Feynman? Caranya sederhana. Kalau kalian mau benar-benar mengerti suatu konsep, coba jelaskan konsep itu dengan bahasa yang paling sederhana. Seolah-olah kalian sedang menjelaskannya ke anak kecil atau orang yang sama sekali tidak tahu. Kenapa ini efektif? Karena ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu, kita akan tahu di mana letak pemahaman kita yang masih bolong-bolong. Kita akan menemukan bagian mana yang masih belum kita kuasai. Proses ini memaksa kita untuk menyusun informasi secara logis dan mengidentifikasi celah-celah dalam pengetahuan kita. Ini adalah cara terbaik untuk menguji apakah pemahaman kita itu dangkal atau benar-benar mendalam. Coba deh, praktikan. Nah, itu dia 5 kebiasaan pengembangan diri yang bisa melatih otot pemikiran kritis kalian. Ingat, ini bukan proses yang instan. Ini adalah maraton, bukan lari sprint. Lakukan secara konsisten, dan kalian akan melihat perubahannya. Pemikiran kritis itu bukan hanya soal jadi lebih pintar, tapi lebih ke soal jadi lebih bijak, lebih objektif, dan lebih bertanggung jawab atas pikiran serta keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Dari kelima kebiasaan tadi, kebiasaan mana yang mau kalian coba mulai hari ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ya, kita bisa diskusi di sana. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan inspiratif, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah berkembang. See you.